Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, Ya, Bu. nggak ada videonya. Lupa, Bu, lupa. Marga Mulia kemana Marga Mulia? Nggak tahu. Apa? Kita istirahat sini bareng. Iya, kerja dulu. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anakku, apakah sudah mendapat perinan dari sudah ya? Kita mau review dulu sebentar. Pas mana kia teh kia nih abis itu kumpul masak anu tidak tanya kan cuman kalau nonton tapi bedakan sakit Anjing lain antara Siapa itu? Ini kenapa laki-lakinya kelihatan hanya satu orang? Bu, bobo bu di anak. Oh, gugah tuh calik nuleres. Nah, ibu udah pakai bahasa Sunda. hadir. Kamu tahu ibu nakal itu ya. Udah tembak. Ya baik, kita review dulu ya Ya. materi yang kemarin sesuai dengan yang ada di yang sudah diberikan. Sudah dikerjakan semua? Belum semuanya, Bu. Belum semua. Ya udah kita review bersama-sama ya. Bentar. Bu, anu dina print. Mohon, mohon. Oh iya, Ibu. Tapi kan tua ini Yuk, yang Ibu absen ini ya, jawab ya. ya Bu. Pada suatu hari, kok pindah? Pada suatu hari warga desa Jatisari, ini nggak kelihatan semua, ininya ketutup. Dari ininya. Sudah terlihat semua ya? Ya. Diisi ya bagian yang ada garisnya. Aku bacakan ya. Setelah kejadian itu, beberapa warga melaporkan aktivitas ilegal tersebut ke Kika. Apa jawabannya? Kika jawabannya apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Jadi ada orang yang melakukan suatu tindakan ilegal. Ilegal itu artinya tidak legal.
atau tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum. Buat gambar lainnya besok aja. Jadi ilegal itu tidak sesuai dengan hukum, ya, atau melanggar hukum. Kegiatan ilegal itu menyebabkan banjir bandang. Nah, begitu ada kejadian itu, beberapa warga melapor bahwa ada aktivitas ilegal nih yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Nah, Kika lapornya kemana pertama kali kalau ada kejahatan pelanggaran hukum? Kemana? Ke lembaga apa? Kepada pihak yang berwajib. Iya, siapa itu pihak berwajibnya? Rapi. Polisi. Ada orang nyolong motor misalnya, kita kehilangan motor, kita lapornya ke siapa? Ke polisi. Setelah penyelidikan itu, kemudian Amira, jadi kan tadi dibawa ke lembaga kepolisian ya atau ke kantor polisi. Setelah penyelidikan, titik-titik menemukan bukti kuat bahwa penebangan itu memang dilakukan oleh perusahaan yang melanggar hukum lingkungan. Jadi setelah mendapat laporan dari warga, ya si lembaga kepolisian itu, terus orang-orangnya itu siapa namanya? Orang-orang yang ada di lembaga kepolisian disebut apa? Amira? Penyidik kepolisian. Ya, polisi ya. Ya. Polisi menemukan bukti kuat bahwa penebangan dilakukan oleh perusahaan yang melanggar hukum lingkungan. Nah, setelah ketahuan ternyata benar nih laporannya Kika tadi gitu kan, bahwa ada warga yang ada penebangan liar, ada suatu kegiatan ilegal yang merugikan warga. Sudah terbukti nih sama si polisi karena dia sudah melihat langsung ke TKP tempat kejadian. Barulah kasus tersebut dilimpahkan kemana, Dek Suryati? Dilimpahkan kemana? Kejaksaan. Kejaksaan, ya, betul sekali. Ya, untuk ditindaklanjuti secara hukum, ya. Jadi kasus tersebut langsung dilimpahkan laporan dulu ke kejaksaan. Kemudian titik-titik pun menyiapkan berkas perkara. Jaksa. Iya betul. Jadi kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kantor kejaksaan. Kemudian baru jaksanya menyiapkan berkas-berkas perkara. Jadi dia mencatat bukti-bukti, ada bukti apa aja nih? Oh iya, itu ternyata ada pohon-pohon yang ditebang. Oh itu ternyata ada bukti foto misalnya ya, atau bukti-bukti yang lainnya. Kemudian dibuat berkas perkara. Barulah kasus itu dibawa kemana, Nur Aisyah? Dibawa ke pengadilan, betul sekali. Untuk membela diri, nah jadi terus kemudian setelah dibawa ke pengadilan kan dapat panggilan nih. Si perusahaannya dapat panggilan dari pengadilan. Dia kan nggak mau disalahkan, dia mau membela diri. Jadi supaya membela diri itu supaya dia bisa terbebas dari hukuman atau setidaknya dikurangi hukumannya. Jadi misalnya harusnya 50 tahun, jadi cuma 10 tahun. Atau misalnya yang tadinya bersalah, jadi bisa nggak bersalah tuh. Kalau dibela oleh siapa, menggunakan jasa siapa? Novi. Mana Novi, tunjuk tangan Novi. Pengacara, betul. Kemudian di persidangan, ternyata titik-titik memutuskan bahwa perusahaan tersebut bersalah. Astriani, di persidangan, siapa yang memutuskan bahwa perusahaan tersebut terbukti bersalah? Hakim. Iya, betul sekali. Kemudian memberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun ternyata pihak perusahaan tidak menerima keputusan tersebut. Lalu mereka mengajukan, Astriani mengajukan apa ke pengadilan tinggi? Tadi kan laporan,
Banding, ya betul sekali ya, hebat-hebat semua ya. Alhamdulillah. Sementara itu, karena diduga ada unsur korupsi dalam pemberian izin perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi sebetulnya itu kan ilegal tuh. Kenapa mereka tetap melakukan kegiatan itu? Oh, ternyata ada izinnya. Loh, siapa yang ngasih izin gitu? Yang ngasih izin tuh misalnya pemerintah daerah. Terus kok dia berani memberikan izin? Oh, ternyata ada perjanjian. Nanti hasilnya dia dapat 30% misalnya. Perusahaan ngambil 70%, nanti yang apa namanya pejabat-pejabat daerahnya misalnya dapat 30%, kan lumayan tuh. Kalau dapat 1 miliar berarti mereka dapat 300 juta kan. Nah, karena diduga ada unsur korupsi dalam pemberian izin tersebut, titik-titik mulai melakukan penyelidikan terhadap oknum pejabat daerah yang mungkin terlibat. Ayo Rahma, KPK. KPK, ya good. Tepuk tangan buat semuanya bisa berhasil menjawab dengan baik. Alhamdulillah. Sekarang Marga Mulia, apakah Marga Mulia dapat perinannya? Ambo KPK. Bu, Gak, Bu. kok sih? Nggak dapat? Gak. Nggak. Gak ada, Bu. Nggak ada ya? Ya Enggak. udah ini aja baca dari sini ya. Enggak, Des. Gak ada. Ini Marga Mulia Ibu belum dapat absennya ya, baru yang dari Jatisari aja nih absennya. Ya udah. Nah, ini kita tentang undang-undang ya, kalau yang ini ya. Suatu hari di Marga Mulia, pemerintah daerah menerbitkan sebuah apa? Siapa tuh yang paling depan? Aduh, itu nggak baca mata. Ebi. Sebuah apa? Ini siapa yang hadir? Siapa? Yang Marga Mulia? Ini soal khusus untuk Marga Mulia. Pebi? Bentar, Bu. Bentar. Dan belakang siapa yang pakai kaos hitam? Badru. Badru. Badru apa Badru? Kalau pemerintah daerah itu menerbitkan apa? Ya kemarin tentang undang-undang ya. Apa? Tahu, Bu. Tadi kan Ibu baru sebutin tuh yang di Jatisari. Jadi yang mengeluarkan peraturan untuk Sebuah perizinan itu. peraturan, Bu. Kenapa? Sebuah peraturan. Iya, peraturan apa namanya? Kalau dari pemerintah daerah namanya peraturan apa? Daerah. Peraturan daerah atau perda. Lihat lagi catatannya ya. Jadi kita bicara tentang undang-undang. Suatu hari di Margamulia pemerintah daerah menerbitkan sebuah peraturan daerah yang mewajibkan setiap warga menanam minimal 2 pohon di halaman rumah masing-masing. Namun beberapa warga menolak aturan tersebut. Mereka mengatakan bahwa aturan tersebut tidak dijelaskan dalam apa? Dalam apa? Dalam undang-undang atau peraturannya. Dalam undang-undang atau peraturan. Iya, tidak dijelaskan dalam undang-undang. Sementara itu, pemerintah pusat baru saja menerbitkan sebuah titik-titik tentang percepatan penghijauan di wilayah daerah. Kalau tadi kan Perda, peraturan daerah. Kalau ini pemerintah pusat menerbitkan apa namanya?
Coba Derry, ada nggak Derry? Nggak ada. Selfie? Ada Ya selfie, apa selfie? itu. Pemerintah pusat baru saja menerbitkan sebuah apa? Sambil dicatat ya. Kalau pemerintah pusat mengeluarkan apa? Kalau pusat itu di mana pusat? Pusat pemerintahan di mana? Atau siapa? Kalau daerah kan ada gubernur ya, ada wali kota, misalnya ada yang kalau perda tingkat 1 itu peraturannya dari gubernur, peraturan daerah gubernur. Kalau tingkat berikutnya itu untuk wali kota. Nah, kalau pemerintahan pusat itu siapa yang menerbitkan? Presiden ya. Jadi pemerintah pusat itu menerbitkan sebuah keputusan presiden atau peraturan presiden, perpres atau kepres tentang percepatan penghijauan di wilayah perkotaan. Yang sebelahnya Pebi siapa? Selain selfie, itu kan kiri selfie. Sebelahnya siapa? Sebelah kanannya? Nge-freeze ya? Aduh, Marga Mulia. Marga Mulia terlempar lagi. Ya udah lanjut ya ke Jatisari ya, tadi yang belum. Kita lanjut ya. Di sisi lain, muncul juga titik-titik terkait penanggulangan darurat bencana alam akibat perubahan iklim yang menyebabkan hujan ekstrim. Apa itu kalau peraturan yang sifatnya dadakan, tergantung situasi atau kondisi. Misalnya darurat bencana alam atau kemarin COVID, itu apa namanya? Peraturannya jenis apa? Kebijakan. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mana? Kan ada peraturan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Tadi yang mana? Daerah. Pusat. Iya pusat, tapi apa namanya? Tadi kan udah nih, pemerintah pusat itu perpres ya, peraturan presiden tentang percepatan penghijauan di wilayah perkotaan. Di sisi lain muncul juga peraturan lain yang terkait penanggulangan darurat bencana alam. Evakuasi. 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 Ini kok jadi ini sih? Salah. Salah share. Salah tadi. Jadi kalau ada kondisi-kondisi darurat ya seperti bencana alam atau kemarin COVID itu namanya perpu. Pakai perpu. Kenapa? Ibu buka ini dulu. Itu semakin lama semakin muka aja. Semakin lama semakin muka. Aku seseorang teknologi. Sama sesuatu.
Itu oke. Ya, kemarin kan di catatan kemarin itu yang paling yang piramidnya paling tinggi itu apa? DPR. UUD 45 dulu, kemudian TAP MPR, setelah itu baru undang-undang atau perpu. Kemudian keputusan presiden atau peraturan dari presiden. Ya. Kemudian perda, peraturan daerah. Baru yang terakhir peraturan daerah tapi yang kabupaten. Ada perda provinsi, ada perda kabupaten. Jadi ada perpu ya, selain muncul juga perpu terkait penanggulangan darurat bencana alam yang menyebabkan hujan ekstrim. Dalam perpu tersebut disebutkan bahwa seluruh warga negara wajib ikut serta dalam program pelestarian lingkungan. Nah, kemudian guru juga menjelaskan bahwa dasar dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah coba Ibu panggil Imas. Ya, Bu. Bahwa dasar dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah harus berdasar apa? Undang-undang instruksi presiden. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan peraturan presiden pun harus berdasar pada Undang-Undang 1945. Dan bahwa titik-titik tidak bisa digunakan untuk membuat peraturan baru dan tetap berlaku selama belum dicabut. Fahri, bahwa titik-titik tidak bisa digunakan untuk membuat peraturan baru, akan tetap berlaku selama belum dicabut. Ayah, Bu, dipangkat. Apa pertanyaannya, Bu? Itu yang terakhir tuh, baca yang terakhir. Tadi kan guru juga menjelaskan bahwa dasar dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah berdasar Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa titik-titik tidak bisa digunakan. Apa yang titik-titik itu? Jadi selain Undang-Undang Dasar 45, apalagi yang tidak bisa digunakan untuk membuat peraturan baru? Pancasila. Pak Fahri. Coba yang kemarin, yang urutannya coba lihat yang di bawah Undang-Undang Dasar 45 apa? Apa? Bu. Maaf Bu, sinyalnya Bu. Oh iya nggak apa-apa, ini Marga Mulia ya. Ya. Bantal mulut. Pancasila, Bu. Yang tidak bisa digantikan. Nah itu baru muncul. Pancasila, senang, Bu. Pancasila Ya nggak apa-apa. Pakai. Yang mau gitu. Apa yang terakhir tadi? Pancasila. Tasya kita.
Ampun daku. Ini yang paling bawah ya, lihat paling bawah. Harus berdasar Undang-Undang 45 dan apa? Sila Bu. Coba lihat urutannya kemarin. Di bawah Undang-Undang 45 apa? Sila Ibu. Pancasila. Tap, Pancasila. tap, Ayo, tap MPR ya. PR, Bu, hilang deui, Bu. Gelap deui. Masa tadi teh. Nggak sih ya nya. Oke, sekarang karena tadi apa namanya? Marga Mulia ketinggalan ya. Sekarang Ibu minta apa nih? Ujang Manarul masuk nggak Ujang Manarul? Enggak. Kenapa sih Ujang nggak masuk? Sarul aja deh Sarul. Ya, sok, Bu. Sarul. Tadi tolong bacakan. Mana nih? Mau. Nah, ini. Sarul dibaca ini ya, tapi yang sudah dilengkapi dengan titik-titiknya ya Sarul ya. Belum, Bu. Silakan Sarul dibacakan. Tapi yang sudah lengkap dengan isinya. Iya, Bu, siap. Ya. Ke depan coba Sarul. Di Bu, di belakang, we. Ya udah. Dibaca, Bu, sareng ke sini. Mohon. Siap, Bu. Marga Mulia dengar ya, nanti Marga Mulia gilirannya. Pada suatu hari, pada suatu hari, suatu hari, warga desa Jatisari digegerkan oleh kasus penebangan hutan secara ilegal yang menyebabkan banjir bandang. Setelah kejadian itu, beberapa warga melaporkan aktivitas ilegal tersebut ke pihak kepolisian. Setelah penyelidikan, polisi menemukan bukti kuat bahwa penebangan dilakukan oleh perusahaan yang melanggar hukum lingkungan. Kasus tersebut dilimpahkan ke Badal kali ya. Kedengeran nggak Marga Mulia? Benar, Bu. Ya lanjut. mana? Kasus tersebut dilimpahkan ke Kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Jaksa pun menyiapkan berkas perkara dan membawa kasus ini ke pengadilan.
untuk membela diri. Perusahaan tersebut menggunakan jasa pengacara. Di persidangan, hakim memutuskan bahwa perusahaan tersebut terbukti bersalah dan memberikan hukuman studi dengan sesuai undang-undang yang berlaku. Namun pihak perusahaan tidak menerima keputusan tersebut. Mereka mengajukan ke pengadilan tinggi. Mengajukan apa? Mengajukan apa? Ya, mengajukan ke pengadilan. Dia mengajukan apa? Banding. Sementara itu, karena diduga ada unsur korupsi dalam pemberian izin perusahaan tersebut, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi mulai melakukan penyelidikan terhadap oknum pejabat daerah yang mungkin terlibat. Ya, baik. Terima kasih Sarul sudah membacakan dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Salah. Sekarang Marga Mulia. Coba dibaca dari awal sampai akhir. Yang udah dengan isinya juga ya. Yang paling belakang, di belakang Badrus siapa? Imam. Apa, Bu? Di belakang Badrus siapa, Imam? Citra. Belakang Badrus. Yang laki-laki siapa? Imam. Ya, Imam. Tadi juga Sarul ketua kelas ya. Ini juga ketua kelas Marga Mulia kan. Tadi ketua kelas Jatisari. Sekarang ketua kelas Marga Mulia. Yuk dibaca dari awal sampai akhir. Kalau lupa boleh lihat catatan atau teman-temannya bantu ya kayak tadi ya. Ayo dibaca. Suatu hari di Marga Mulia, pemerintah daerah menerbitkan sebuah peraturan daerah Perda yang mewajibkan setiap warga menanam minimal 1 pohon di halaman rumah. Minimal 2 pohon di halaman masing-masing. Tujuan aturan ini adalah untuk mengurangi populasi dan mencegah banjir. polusi bukan populasi. Polusi dan mencegah banjir. Terus? Ya. Udah, Bu? Lanjut sampai terakhir. Citra, Bu. Ya udah Citra lanjut. Beberapa warga menolak aturan tersebut. Mereka beralasan bahwa mereka tinggal di rumah kontrakan yang tidak memiliki halaman. Mereka juga mengatakan bahwa peraturan tersebut tidak dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan. Sementara itu, pemerintah pusat baru saja menerbitkan sebuah peraturan pemerintah tentang percepatan penghijauan di wilayah perkotaan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib menunjukkan penghijauan. Di sisi lain, muncul juga peristiwa atau fenomena terkait penanggulangan darurat bencana alam. Peraturannya apa? Nama peraturannya. Ini yang di garis itu adalah jenis-jenis peraturan. Bukan mengisi kosakata ya. Tapi peraturannya apa? Peraturan yang khusus untuk penanggulangan darurat, misalnya tentang bencana alam atau kemarin kasus COVID itu pakai undang-undang. Namanya apa? Di sisi lain muncul juga. Apa nama peraturannya apa?
Peraturan yang khusus untuk kondisi-kondisi darurat itu disebut dengan Perpu. Perpu. Ya, siapa tadi yang baca? Citra? Atau udah ganti? Cit, Nanti Badrul. Citra. Badru. Ayo, Badru. Dua. Di mana dia lawan? Di sisi Di sisi lain muncul juga bawah. Di sini lain. Iya, di sisi lain muncul juga peristiwa fenomena terkait penanggulangan. Badru. Ya, Yang di garis itu isinya adalah tentang macam-macam undang-undang yang kemarin sudah dipelajari dari muncul Undang-Undang juga 45, TAP MPR, kemudian Undang-Undang Perpu, Perpres, Perda, dan sebagainya ya. Jadi ini isinya apa? Tadi kan udah ada Perda, udah ada apa namanya tadi undang-undang. Kalau ini apa? Tadi udah ada Perpres juga ya. Pemerintah pusat itu Perpres ya, menurunkan atau keputusan presiden. Kalau dari pusat. Kalau yang terkait penanggulangan darurat atau bencana alam itu namanya Perpu. Perpu ya. Ya, lanjut. Badru. Di sisi lain. Iya. Oh, gitu. Di sisi lain juga muncul juga Perpu. Mana nih? Lupa. Perpu, terus? Di sisi lain, Bu. Iya, dari sisi lain. Di sisi lain muncul juga peraturan terkait penanggulangan. Satu bacaan batu. Sana. Di sisi lain juga muncul juga Perpu batu band iklim yang menyebabkan hujan ekstrim. Bacanya yang Dalam benar, peraturan bacanya tersebut. jelas nggak? Jatisari jelas nggak? Jelas, Baca yang benar. Oh, Feby yang jelas nih. Badru selesaikan dulu. Baik, siap, Bu. Di sisi lain muncul juga peraturan terkait penanggulangan darurat bencana alam akibat iklim yang menyebabkan hujan ekstrim. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa seluruh warga negara wajib ikut serta dalam program pelestarian lingkungan. Ya, lanjut. Lanjut, Pebi. Pebi lanjut. Ya, Pegi. Dalam pembelajaran di sekolah, siswa diminta memahami bagaimana aturan-aturan tersebut saling berkaitan dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa dasar dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Daerah membuat peraturan baru tapi tetap berlaku selama belum dicabut. Ya, yang terakhir itu semua dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan bahwa itu nanti dikuatkan lagi dengan namanya TAP MPR. Ya, jadi bahwa TAP MPR ya, ketetapan MPR itu tidak bisa digunakan untuk membuat peraturan baru tapi tetap berlaku selama belum dicabut.
Jadi tap MPR itu akan berlaku terus. Ya, contohnya yang lain tap MPR itu adalah misalnya pembubaran PKI. Nah, itu pembubaran PKI itu juga menggunakan tap MPR. Ya. Jadi yang mensahkan itu adalah tap MPR. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kasusnya apa? Kasusnya misalnya tentang pembubaran PKI. Nah, itu ditetapkan oleh MPR. Ya, atau MPRS kalau sementara sifatnya. Gitu ya. Paham sampai di sini ya? Ada yang nggak jelas nggak dari sini? Nanti kalau ujian jangan sampai salah. Kalau di sini kan bisa rame-rame ya, kalau nanti ujian belum tentu ingat. Jadi bertanya dari sekarang kalau masih belum jelas. Oke, bismillah, kita lanjut ya. Anak-anak tahu sekarang tanggal berapa? 15. Bulan apa? Bulan September. Iya, di bulan September ini ada peristiwa penting, yaitu peristiwa apa? Muludan. Ya betul, itu peristiwa agama. Maksud Ibu yang terkait dengan peristiwa nasional. Ya, ada Gerakan 30 September PKI. G30S PKI. Sudah pernah dengar namanya? Belum. Serius? Serius. Nah, ini kok susah. Pak Ibu stop share dulu. Itu balik dari itu eta cir itu Ya, itu karate iki mana eta bib? Iki iki nama itu ada di chat rumahnya. Iki orang Pangandaran tapi tidak salah. Jadi bulan September itu dikenal dengan adanya Gerakan 30 September. Ya, ini jenis pemberontakan yang bermaksud untuk menggulingkan presiden saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Ya. Itu siapa yang ketawa seperti itu? Pak Hari. Pak Hari, Bu. Hari hati-hati ya. Nah, atau ini juga biasa disebut sebagai G30S PKI.
G itu artinya gerakan, 30 tanggal 30, S itu September. Ya. Ini gerakan tanggal 30. Ini September. PKI Partai Komunis Indonesia. Kalau dulu ya, zaman waktu ibu kecil ya anak-anakku ya, waktu masih SD, tahun 80-an belum ada yang lahir tuh. Mungkin usianya seusia orang tua kalian ya. Itu kami diwajibkan untuk nonton filmnya. Nama filmnya ya G30 SPKI ya. Itu dari situ kita jadi hafal kronologinya atau peristiwa terjadinya pembunuhan jenderal-jenderal tersebut gitu ya. Itu sangat mencekam sekali filmnya tuh, lebih horor daripada film horor ya, karena itu pembunuhan gitu kan, malam-malam tiba-tiba apa namanya ada orang ngetok-ngetok pintu terus apa namanya langsung diculik, langsung dibawa bapaknya itu gitu kan, si jenderalnya itu. Bahkan ada yang sampai dibunuh di tempat di depan anak-anaknya karena mereka menolak untuk ikut gitu kan. Karena kalau ada perintah harusnya dari presiden dong, kata mereka begitu kan. Nah, tapi ini pasukan ini tidak mau menunggu. Bahkan ketika si jenderalnya, saya telepon dulu ke presiden. Mereka malah memaksa diculik begitu saja, bahkan ada yang langsung ditembak di tempat, ya. Kenapa? Karena waktu itu pasukan PKI ini menyebut dirinya sebagai pasukan Cakrabirawa. Cakrabirawa adalah pasukan kayak pas pampres. Cakrabirawa. Kalau sekarang pas pampres tuh kayak siapa tuh? Mayor Teddy ya? Mayor Teddy. Tahu kan semua ya Mayor Teddy, biasanya itu si Manarung tuh yang hafal seperti itu. Manarungnya nggak masuk. Sakit ya. Nah, waktu itu mereka jadi malam-malam datang ke rumah jenderal-jenderal ini ya. Dengan alasan Anda dipanggil oleh presiden gitu kan. Nah, mereka kan kaget nih. Kalau datang ke presiden ya harusnya minimal ada perintahnya, ada kondisi darurat khusus. Atau setidaknya mereka harus pakai pakaian yang pantas lah gitu. Nah, apa dasarnya mereka itu menculik atau membunuh ya? Jadi kemudian si jenderal-jenderal ini kan dibunuh di lubang buaya namanya. Kalau di Jakarta ada namanya lubang buaya. Tidak ada buayanya ya anak-anak ya. Itu cuman sumur aja. Cuman nama tempatnya lubang buaya gitu. Dan mereka mayat-mayatnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Ada yang sudah pernah ke sini? Ada yang pernah ke lubang buaya atau melihat? Ada yang pernah melihat lubang buaya? Tidak ya. Bisa jajan Nah, ini kembali ke sini ya. Jadi dari mana sih asal mulanya PKI itu? Ya ini kan yang jadi tokoh jahatnya itu tadi kan siapa? PKI ya.
Akibat gerakan 30 September yang menyebabkan wafatnya 7 pahlawan revolusi, 6 jenderal tinggi, 1 ajudan. Kenapa? Ibu ditulis tuh. Ditulis. Jawaban. Jadi asal mula PKI itu yang Partai Komunis Indonesia itu yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia saat itu ya, Presiden pertama Soekarno. Dari mana asal mulanya partai tersebut? Jadi partai itu bermula dari ketika didirikannya Sarekat Dagang Islam tahun 1905 yang dipimpin oleh Kiai Haji Samanhudi. Waktu itu Kiai Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam sebetulnya untuk melindungi para pedagang muslim dari serbuan pedagang dari Cina. Pedagang dari Cina itu kan banyak banget gitu ya, mereka datang ke Indonesia gitu kayak sekarang lah gitu ya. Dan jadi sejak zaman dulu tuh orang Cina itu sudah terkenal gigih. Mereka itu masyarakat perantau dan pedagang. Mereka tidak pernah mengangkat senjata untuk menjajah secara kekerasan ya, tapi mereka melakukan monopoli lewat perdagangan. Nah, karena makin hari mereka makin mendominasi yang dari Cina ini, Kiai Haji Samanhudi ini jadi prihatin dengan para pedagang muslim, rakyat Indonesia yang muslim gitu. Jadi akhirnya mereka mendirikan Sarekat Dagang Islam. Tujuannya apa? Supaya mereka punya kekuatan politis dan kekuatan hukum agar tidak mudah diperdaya atau dikurangi oleh para pedagang Cina. Karena pedagang Cina ini mereka sangat lincah ya, sangat pengalaman. Bahkan mereka rela melakukan apapun gitu ya. Misalnya harus nyogok lah mereka lakukan. Mereka bahkan jual murah misalnya ya. Pokoknya apapun asal mereka tuh laku dagangannya, mereka melakukan segala cara gitu. Nah, sementara orang-orang pribumi yang muslim ini kan masih sangat sederhana, mereka nggak berpengalaman dengan orang-orang dari negara lain ya. Jadi seringkali dimanfaatkan atau dicurangi gitu. Makanya Kiai Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Kemudian karena makin berkembang, makin banyak, akhirnya kemudian muncul usulan, jangan cuma untuk melindungi pedagang dong, tapi juga ke pendidikan ya, gitu, ke pendidikan, politik, gitu ya. Jadi lebih diperluas lagi, nggak cuma sekedar ngurusin dagang. Boleh di-mute aja dulu ya, Ibu lagi mau menjelaskan. Boleh di-mute, Jatisari dan Sari udah, Marga Mulia udah. Sari coba. Oke, ya. Jadi sambil mencatat sambil mendengarkan ya. Asal mula PKI itu adalah ketika Sarekat Dagang Islam berdiri tahun 1905 yang dipimpin oleh Kiai Haji Samanhudi yang awalnya ditujukan untuk melindungi kaum pribumi muslim dari serbuan pedagang-pedagang dari Cina. Bukan cuma Cina sih sebetulnya ya, termasuk Belanda karena waktu itu kan belum merdeka. Jadi termasuk dari VOC juga untuk memberikan perlindungan. Nah, kemudian karena berkembang makin besar Sarekat Dagang Islam ini, akhirnya muncul ide untuk memperluas, tidak hanya untuk para pedagang, tapi juga para pendidik, para politisi, ya, dan masyarakat pada umumnya. Akhirnya kata-kata dagangnya dihilangkan, diganti menjadi Serikat Islam saja, SI, ya, pada tahun 1912. Itu atas usulan Hos Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini dia memang seorang yang peduli pada pendidikan ya, kan 3 serangkai termasuk dalam 3 serangkai Kiai Hajar Dewantoro, Hos Cokro Aminoto. Satu lagi siapa? Nah, itu termasuk dalam 3 serangkai ya.
Tapi belakangan karena makin besar, ya, akhirnya terpecah SI itu menjadi dua. Julukannya itu SI putih, artinya ya mereka yang masih berideologi nasional religius, dan SI merah yang berideologi Marxisme. Nah, jadi mereka ini yang pikiran-pikirannya tuh tidak ingin Sarekat Islam ini hanya untuk orang Islam. Pinginnya bisa mewadahi semua, termasuk mereka yang beragama, yang tidak beragama gitu ya. Dan mereka itu tidak mau menjadikan agama itu sebagai hal yang tertinggi. Mereka bilang bahwa harusnya yang paling tinggi itu adalah keputusan masyarakat gitu ya, bukan dari agama. Akhirnya terjadilah perpecahan. Kemudian Belanda juga mendirikan ISDV. ISDV ini sebetulnya juga untuk menandingi Sarekat Dagang Islam itu gitu. Jadi mereka ingin melindungi yang dari Belanda gitu ya, versi Belandanya gitu. ISDV walaupun didirikan oleh Belanda, namun mereka merekrut orang-orang yang seideologi atau bisa mendukung ideologinya. Ya, yaitu orang-orang Indonesia sendiri seperti Darsono, Semaun, Muso ya, yang kemudian kena ISDV itu dari bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Nah, walaupun PKI itu asal dari ISDV, namun mereka juga melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Belanda. Waktu itu kan belum merdeka ya, tahun 1926 sampai 1927 mereka melawan pemerintahan Belanda yang berkuasa di Indonesia. Jadi seolah-olah mereka itu memang membela Indonesia dari penjajahan. Ya, sejak mereka melakukan pemberontakan itu, kemudian mereka tidak diizinkan lagi oleh pemerintah Belanda untuk menjadi partai. Namun, ketika tahun 1945 setelah kemerdekaan dan Belanda diusir dari Indonesia, mereka bangkit kembali nih PKI dengan tokohnya DN Aidit. Ada pertanyaan atau sudah selesai semua mencatatnya? Kalau sudah, Ibu lanjut ya. Badru sudah? Belum. Belum, Bu. Iya, sudah aku Belum selesai catat. Udah Belum selesai. putus. Ya, enggak ngebuat banyak sih ya. Sudah, Udah dong. Terus gitu dong. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi PKI itu berasal dari kelompok kiri di masa kolonial yang berakar dari ISDV yang berdiri tahun 1914, kemudian berubah menjadi PKI ya tahun 1920. Waktu itu karena memberontak, mereka kan dilarang oleh Belanda. Tapi ketika Belanda sudah diusir dari Indonesia tahun 1945, mereka bangkit kembali. Ya, karena dulu kan mereka sepertinya membela Indonesia kan dengan turut memberontak kepada Belanda. Jadi mereka diperbolehkan untuk kembali menjadi partai politik setelah Indonesia merdeka. Nah, persoalannya adalah anak-anak tentu tahu ya bahwa partai apa PKI itu berasal dari Partai Komunis Indonesia. Namanya saja sudah ada komunis, tapi kenapa Presiden RI saat itu ya, Presiden Soekarno mengizinkan PKI itu tetap berdiri, padahal sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Kenapa bertentangan dengan Pancasila? Kenapa coba? Coba Sarul, kenapa komunis itu bertentangan dengan Pancasila? Arti komunis itu apa?
saya Hmm? Jadi komunis itu sebetulnya dasarnya mereka melakukan atau menjalankan negara itu dengan prinsip atau azas sama rata sama rasa gitu. Jadi semua harus mendapat hak yang sama, mendapatkan bagian yang sama. Jadi nggak boleh ada yang terlalu kaya atau terlalu miskin gitu. Semua harus dapat bagian yang sama. Persoalan sepertinya bagus ya. Cuman persoalannya itu adalah karena mereka menganggap bahwa prinsip kebersamaan itu lebih utama, jadinya mereka menganggap bahwa tidak boleh ada doktrin agama yang nggak boleh lebih tinggi gitu dasarnya itu. Harus dari keputusan masyarakat, bukan dari keputusan agama. Jadi kalau misalnya masyarakatnya setuju, misalnya boleh hidup bersama, boleh punya anak tanpa harus menikah gitu. Semua masyarakat setuju, sebagian besar setuju, ya itu dijalankan gitu. Atau boleh ngambil istri orang lain gitu kan, atau pasangan orang lain boleh gitu. Ya itulah yang mereka lakukan. Jadi tanpa dasar agama. Pokoknya yang penting mereka udah sepakat, sama-sama rata, sama semua pendapatnya udah mereka jalankan. Jadi mereka sebetulnya tidak apa ya, nggak apa-apa beragama kata mereka, tapi agamanya itu harus dengan kesepakatan mereka. Gitu. Itu kan nggak boleh ya, nggak bisa seperti itu. Karena kalau kita dasarnya adalah harus tauhid, ketuhanan yang Maha Esa dulu. Agama itu menjadi landasan utama kita. Dalam segala hal, termasuk undang-undang, gitu ya, kita bikin undang-undang, bikin peraturan, semua harus berbasis dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak boleh tuh misalnya di sekolah ngajarin apa kalian boleh kok misalnya pacaran laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu. Nggak boleh seperti itu gitu. Karena itu melanggar Pancasila. Mungkin kalau di Belanda nggak apa-apa. Sampai sekarang pun teman-teman ibu yang tinggal di Belanda tuh misalnya ya, mereka diajarin gitu. Jadi boleh kok laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi udah biasa mereka guru-guru di sekolah itu melihat pasangan-pasangan LGBT gitu ya. Biasanya mereka kan adopsi anak tuh. Anaknya sekolah gitu kan. Bapak ibunya dua-duanya laki-laki. Atau ibunya dua-duanya eh, ibunya ya laki-laki semua misalnya ya, bapaknya laki-laki, ibunya juga laki-laki gitu, atau bapaknya perempuan, ibunya perempuan, itu diajarkan di sana, nggak masalah gitu ya. Di barat banyak yang seperti itu. Itu kan artinya hanya berdasar kesepakatan aja, kesepakatan masyarakat, bukan berdasarkan agama. Kalau di kita kan berdasarkannya harus agama. Ini sesuai nggak dengan agama? Kalau nggak sesuai ya nggak boleh dong gitu kan. Zina dilarang, apalagi kaum Lut ya, itu udah pasti diazab sama Allah lah gitu. Kita nggak akan membolehkan. Walaupun misalnya 99% manusia di Indonesia ini setuju misalnya untuk seks bebas misalnya gitu ya, atau terserah mau kawin atau enggak gitu, atau apa gitu ya. Tapi kalau agamanya tidak melarang itu ya harus taat ke agama dulu. Walaupun 99% manusianya sepakat gitu ya, tapi kalau agama melarang ya tidak akan dilakukan. Itu ya yang membedakannya. Nah, kenapa Presiden RI ini Soekarno, padahal beliau itu termasuk yang ikut apa ya, merancang Pancasila gitu ya, bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga atas berkat rahmat Allah dan dengan apa, atas berkat rahmat dan didorong oleh keinginan luhur ya, ada rahmat dan berkahnya. Tapi dalam kasus ini Soekarno membolehkan PKI karena saat itu sedang terjadi blok-blokan. Blok-blokan itu ada blok barat, itu Amerika, Inggris, dan sebagainya ya. Dan blok timur yang dikuasai oleh Soviet dan Cina. Soviet itu dulu adalah negara Rusia dan gabungan negara Rusia dan beberapa negara-negara lainnya, Eropa Timur lah, Eropa Timur dan Cina. Sementara Eropa Barat dan Amerika itu termasuk blok barat ya. Jadi ketika itu yang menggunakan sistem komunis itu adalah Soviet dan Cina, blok timur.
Kenapa Soekarno lebih memilih Blok Timur? Ini kan negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia itu istilahnya namanya non-blok ya. Dia tidak ada di Blok Timur atau di Blok Barat. Biasanya mereka itu yang menjadi sasaran. Kalau mereka tidak menunjukkan pemihakan ke Blok Barat atau Blok Timur, mereka itu bakal diintimidasi lah atau bakal dijajah, bisa dijajah gitu ya. Jadi mereka harus menentukan tuh didukung oleh siapa. Nah, Soekarno memilih dukungan dari Soviet dan Cina yang komunis. Karena dia merasa Amerika Serikat melalui CIA itu tahu CIA ya? Kan sering dengar ya kalau di film-film ya, agen agen rahasia dari Amerika itu ada indikasi mau menggulingkan pemerintahan Soeharto gitu ya. Mau menggulingkan pemerintahan Soeharto. Entah kenapa, apakah karena memang Amerika, Inggris gitu. Karena Inggris kan pernah juga menjajah Indonesia ya. Ingin menjajah kembali Indonesia gitu dan tahu pemerintah Soekarno ini dia kuat orangnya gitu ya. Maka dia butuh dukungan. Dukungannya itu adalah dari PKI yang waktu itu memang sudah besar sekali gitu ya. Sudah banyak lah pengikutnya. Terus kemudian juga dia menggunakan paham sosialis yang berpihak pada rakyat jelata gitu. Tapi sebetulnya sosialis juga apa namanya itu tadi ya yang seolah-olah rakyat yang memegang kuasa. Tapi sekali lagi ini kan landasan kita adalah landasan Pancasila bukan sosialisme. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan militer TNI yang mendominasi. Jadi kalau Soekarno itu kan dia bukan backgroundnya bukan dari militer, ya. Sementara peperangan Indonesia kan baru merdeka tuh. Buat negara yang baru saja merdeka, kekuatan militer itu atau TNI itu memang sangat dibutuhkan, ya. Punya power lah gitu ya, karena mereka yang menjadi garda terdepan yang punya senjatanya kan untuk menghadapi eh, apa penjajahan atau pemberontakan ya gitu. Nah, Soekarno merasa dia tidak mendapatkan dukungan yang kuat gitu ya. Jadi TNI itu karena saking mendominasi dia merasa tidak dapat dukungan. Sehingga dia mencari dukungannya itu dari partai-partai politik. Salah satunya adalah dari PKI. Gitu ya dasarnya ya, mengapa presiden kita itu, Presiden RI yang pertama yaitu Soekarno, memilih untuk tetap mempertahankan PKI di Indonesia. Jadi ini kayak si malakama nih, karena nanti si PKI ini sendiri yang kemudian melakukan kudeta. Kudeta itu artinya usaha untuk melengsarkan atau menggulingkan atau menurunkan atau mengganti presiden. Nah, ini ada tugas. Coba sebutkan. Kalau bisa sebutkan sekarang, nggak usah jadi tugas ya. Ntar Ibu panggil dulu namanya. Mulai dari Jatisari ya. Sebutkan satu. Masing-masing sebutkan satu saja dulu. Pahlawan revolusi. Ya, silakan di unmute dulu dari Jatisari. Coba Sahrul.
Sebutkan satu saja dari 7 pahlawan revolusi. Jadi kalau kalian bisa menyelesaikan tugas sebelum jam 3.15 ini nggak usah dibawa pulang ya, selesaikan di sini saja. Harus sebutkan satu orang saja. Satu orang pahlawan, Bu. Iya, yang gugur saat pemberontakan G30 PKI. Jenderal-jenderalnya siapa saja? Anu dikasih murgeun. Iya, ini masukkan ke lubang buaya. Iya, saha, Bu? Aduh. Ada yang tahu? Ahmad Yani. Ya, betul Ahmad Yani, betul Sarul. Lanjut Pina, siapa lagi? Ini kan pelajaran kelas 9 ya, udah pernah pasti nih. Ibu cuma review aja. Karena bertepatan dengan bulan September. Ini jelek. Satu-satu dulu, satu-satu. Pina mana Pina? Suprapto, betul. MT Haryono. MT Haryono, betul. Irahma, siapa Irahma? Siswondo Parman, Bu. Hah? Siswondo Parman. Parman, Ibu. Oh, S. Parman, ya. Ya, ye. Astriani siapa? Ada nyontek ya. Alaman aja. Astriani siapa? Panjaitan. Sambil ditulis ya. Abi pahlawan, Bu. Ya. Tadi baru Ahmad Yani, Suprapto, terus S. Parman, Panjaitan. Masih ada 3 lagi. Siapa Astriani? Masih 3 lagi. Jenderal Sutoyo Yomi Harjo. Jenderal apa? Sutoyo. Jenderal Panjaitan. Itu udah Panjaitan udah. Tadi kan Ahmad Yani, Panjaitan, Suprapto, Parman, S. Parman, terus siapa lagi? Ahmad. Yere Abi, Bu. KS Tubun. Tendean, Bu. Abi, Bu. Abi. SMK Marga Mulia. Boleh sebutkan lagi siapa saja 7 pahlawan revolusi itu yang gugur saat pemberontakan G30 SPKI? Marga Mulia. Hilang lagi ya? Hilang, Bu. Iya. Ya udah itu ya tadi ya 7 pahlawannya ada Ahmad Yani, kemudian Suprapto, Haryono, S. Parman, Panjaitan, Sutoyo. Jadi ada 6 ya, 6 jenderal, yang satu itu ajudannya Pak Nasution, namanya Pierre Tendean. Jadi jenderal yang lolos, yang masih hidup itu namanya Jenderal Nasution. Tapi akibatnya apa? Anaknya yang kena tembak ya. Kan waktu Nasution kabur, dia tahu gitu ya bahwa ini adalah pasukan Cakrawirawa palsu. Dia melarikan diri ke rumah sebelah. Dikejar sama pasukan Cakrawirawa, ditembak. Tidak kena, tapi akhirnya yang kena anaknya yang masih kecil, yang masih TK, namanya Ade Irma Suryani. Kenapa dia diingat dulu ya? Ade Irma Suryani itu. Aduh, kalau nonton filmnya sedih banget. Kenapa disebut sebagai pahlawan revolusi? Apa, Bu? Kenapa disebut sebagai pahlawan revolusi? Des Suryati.
Karena mereka adalah perwira tinggi TNI yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September. Ya, karena disebut revolusi karena mereka tuh mau mengganti ideologi, mau mengganti Pancasila, ya, jadi komunis. Bayangkan, jadi revolusioner itu gerakan yang sangat cepat sekali. Kalau mereka berhasil, mungkin kita sekarang nggak jadi umat Islam kali ya, nggak tahu, mungkin sudah sekuler ya. Lanjut ya. Kemudian apa hubungannya antara pemberontakan G30 SPKI dan kesaktian Pancasila? Coba Amira. Amira. Ya, Bu. Apa hubungannya antara pemberontakan gerakan 30 September, kan G itu artinya gerakan 30 tanggal 30 September, dan kesaktian Pancasila? Bentar, Bu. Kika, coba Kika. Kika. Ibu saya aja. Ya. Peristiwa G30S atau PKI adalah upaya kudeta yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme, namun berhasil digagalkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Ya, betul. Ya, jadi ternyata disebut kesaktian Pancasila karena gagal pemberontakannya gitu, nggak bisa diganti si Pancasila ini, sampai saat ini masih menjadi ideologi negara kita. Artinya itu Allah lindungi juga ya gitu, ideologi negara kita tetap sebagai Pancasila. Lanjut. Kapan hari kesaktian Pancasila itu? Kika, kapan Kika? Apa, Bu? Kapan hari kesaktian Pancasila? Kalau tadi kan pemberontakannya tanggal 30 September ya. Kalau kesaktian Pancasilanya tanggal berapa? 1 Oktober. Iya, 1 Oktober. Jadi 30 September nih, hari ini misalnya ya, kejadiannya kan malam nih. Itu menjelang subuh sudah berhasil digagalkan atau di apa namanya ya, digempur oleh TNI ya, yang dipimpin oleh siapa waktu itu? Kesaktian Pancasila dipimpin oleh Presiden Soeharto ya, waktu itu belum menjadi presiden. Jadi di situ juga terjadi pergantian presiden dari Presiden Soekarno, kemudian diganti oleh Presiden Soeharto. Siapa tokoh penumpas PKI? Soeharto. Kapan PKI dibubarkan? Akhirnya kan karena ketahuan nih PKI yang menjadi melalui apa? Undang-undangnya apa? Melalui apa? Kan kalau setiap setiap peristiwa itu yang menyangkut masalah nasional akan disahkan oleh undang-undang. Undang-undangnya apa? Apa nama undang-undangnya? Undang-undang 45 kan belum jadi ya. 66. Jadi catat ya anak-anak ya. Ya. PKI
dibubarkan melalui tab MPRS. Ayo catat dulu. Nanti Ibu review lagi minggu depan. Melalui tab MPRS nomor 25 tahun 1966. Tanggal berapa tadi? Amira, tanggal berapa tadi melalui apa? Apa, Bu? Dibubarkan PKI melalui ketetapan apa? MPRS. Nomor ini nomor berapa nih? Nomor berapa? 2? Itu berapa ya? Nomor berapa ini? Hah? Oh, ini berapa nih? 10. Kalau ini? 5. Kalau ini? 25. 25. Masuknya langsung di SI. Iya. Oke, anak-anakku, sudah semua mencatatnya. Terima kasih atas pertemuannya pada hari ini. Sampai ketemu. Besok ya, ketemu ya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.